kita hidup itu karena Tuhan percaya sama kita. Nah, kita buka di Yohanes 4 ayat 34. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, kalau kita nggak makan, lama-lama kita akan mati, benar ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, itu sebenarnya bukan kita merasa bersalah seharusnya, ya. Tapi seharusnya apa? Kita rasanya lapar. Ya, lapar tuh kayak rasanya tuh pengen makan, ya, pengen makan. Jadi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, misalnya kita lapar, kayaknya aku harus lakukan sesuatu buat Tuhan deh. Ya, aku harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan deh. Seharusnya kita punya responnya lapar, ya, bukan aduh Tuhan pasti benci aku, oh Tuhan pasti begini. Enggak, ya, karena makanan kita harusnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lapar juga pastinya hidup kita, kalau kita lapar udah lapar banget gitu ya, mestinya otak kita aja nggak jernih kadang-kadang, ya nggak sih? Ya, kalau teman-teman baca di Alkitab, orang kelaparan itu bisa makan bayinya sendiri. Bayangin nggak sih, ada ibu ngelahirin anak terus makan bayinya sendiri, yaitu ada di Perjanjian Lama zaman Elia ya. Itu serem banget. Ya, tapi makanya kalau orang udah kelaparan tok gitu ya, itu biasanya pikiran tuh bisa nggak masuk akal. Nah, jangan-jangan hidup kita suka nggak jelas, itu karena kita lapar. Ya, lapar untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita nggak pernah makan. Ya, kayak Paulus bilang di Roma 14 ayat 8, ayat kesukaan saya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jangan sampai teman-teman ya, kalau kita mati, itu kita mati kelaparan, kayak tadi gitu ya. Tapi kalau kita mati untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya ya karena hidup kita semuanya buat Tuhan, jadi pas mati pun pastinya untuk Tuhan juga. Ya, jangan sampai kita hidup yang gak jelas, sampai kita mati juga gak jelas gitu ya. Matinya mati kelaparan gitu kan. Aneh banget gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu kalau kita mau menghidupi hidup yang udah Tuhan percayakan kepada kita, ya hidup kita itu harus makan yang benar, ya harus melakukan kehendak Bapa. Nah, makanya Rick Warren bilang, ya pertumbuhan rohani itu adalah proses mengganti kebohongan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa ada orang bisa hidupnya nggak jelas? Ya karena itu, ya karena banyak kebohongan-kebohongan yang dia percaya sampai akhirnya dia lakukan itu. Nah, maka penting banget kita baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu kan mencuci otak kita. Ya, kalau teman-teman tahu istilah cuci otak, itu jadi kayak semua yang kita percaya tuh digantiin sama itu. Nah, bayangin kalau firman Tuhan benar-benar mencuci otak kita, ya sampai semua kebohongan-kebohongan dunia ini keganti loh sama semua firman Tuhan. Seharusnya hidup kita akan jadi lebih benar juga. Nah, makanya Rick Warren benar banget ya ngomong gini, pertumbuhan rohani adalah proses mengganti kebohongan yang selama ini kita percaya. Mungkin kesana kita nggak nyadar itu kebohongan, tapi kita menggantikan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, prinsip-prinsip duniawi kita gantiin di otak kita, di hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita akan hidup yang benar. Nah, bukti bahwa kita sadar hidup kita dipercayakan Tuhan adalah kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ketika kita sadar hidup kita dipercayakan Tuhan, ya kita pasti akan makan yang benar itu, dan kita nggak akan mungkin mati kelaparan, dan kita pasti akan hidupnya ya sesuai dengan maunya Tuhan. Karena kenapa? Ya karena kalau kita mau makan yang benar, ya itu melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita lakukan kehendak Tuhan, pastinya hati Tuhan disenangkan. Percuma kita lakukan apapun kalau hati Tuhan nggak senang, ya nggak sih? Ya kita mungkin lakuin sesuatu buat Tuhan, tapi kalau Tuhan nggak senang, buat apa? Ya kan ujung-ujungnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, gitu. Nah, bukti seseorang mempunyai stewardship. Ya, stewardship tahu nih kita dipercayain hidup kita dipercayakan sama Tuhan. Jadi kita harus menjaga dan mengelola hidup kita dengan baik. Buktinya apa kalau kita punya stewardship itu, ya pengelolaan yang baik itu apa? Yang satu, sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Ya kalau kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, kita akan mengelola itu dengan baik. Contoh, atau teman-teman ya, tapi kalau saya minjem barang sama orang, saya nggak enak ngembaliin itu dengan kondisi yang udah kacau gitu ya.
Saya dipinjeminnya apa, saya diberinya apa, ya udah saya harus balikin sesuai dengan apa yang dia kasih gitu ya. Jadi kalau kita tahu sesuatu bukan milik kita, seharusnya kita menjaga baik-baik, karena pas kita balikin ya itu milik orang lain dan itu harus jangan sampai rusak di tangan kita gitu ya. Kedua, bisa dipercaya dalam hal sekecil apapun. Ya, jadi kalau teman-teman ada hidup yang nggak bisa dipercaya, kayak tukang nyolong, tukang apapun itu, tukang bohong atau apapun itu, nah itu bukti kalau teman-teman bukan pengelola yang baik. Ya, yang ketiga, orang yang tahu hidupnya dipercayakan Tuhan, ya punya pengelolaan, itu pasti hati-hati bagaimana cara menjalani hidup. Jangan sampai kita udah dipercayakan Tuhan hidup ini, terus kita malah menjalani hidup sembarangan yang bukan mau kehendak Tuhan, padahal hidup ini ya dipercayakan Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Nah, jadi ini 3 ciri utama kalau orang tahu nih hidupnya dipercayakan Tuhan dan punya pengelolaan dan hati hamba. Ya, hati yang mau menjaga hidup kita yang diberikan Tuhan dengan baik-baik. Ini 3 ciri-cirinya. Nah, kita harus tahu teman-teman, kita percaya kepada Tuhan itu hal yang biasa. Ya, lucu ya. Kita percaya kepada Tuhan itu hal yang biasa lah. Kita percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa itu hal yang biasa. Nah, tapi ketika Tuhan percaya kepada kita, ya, kita yang mestinya nggak bisa dipercaya ini gitu ya. Bayang nggak sih Tuhan yang terlalu kudus itu mau percaya sama kita, mau mempercayakan suatu hidup buat kita, ya itu hal yang sangat luar biasa, ya. Ya lagi ya, kalau kita percaya kepada Tuhan itu hal yang biasa, tapi ketika Tuhan percaya kepada kita, wah itu kehormatan banget. Nih, bayangin ya, ada presiden mempercayakan satu tugas tanggung jawab kepada kita, itu kan kayak terhormat banget. Bayang nggak sih, Tuhan ngelihat kita yang penuh dosa ini, yang banyak kekurangannya, tapi Tuhan percayakan satu tugas, ya amanat agung contohnya. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya akan lebih kayak, aduh ngapain sih percayaan sama manusia, saya lakuin sendiri aja. Mungkin saya akan ngomong kayak gitu kalau saya jadi Tuhan gitu ya. Ya, tapi Tuhan percaya sama manusia, ya kita yang nggak sempurna ini Tuhan percaya, dan itu adalah kasih karunia. Maka segala sesuatu, kata orang, kasih karunia itu. Ya, karena Tuhan yang Maha Kudus mau percaya sama kita yang banyak kekurangannya ini. Itu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, kalau kita tahu juga hidup kita dipercayakan Tuhan, kita harus belajar untuk memperlakukan semua hal yang kita lakuin, termasuk pekerjaan sepele, nyapu, ngepel pun termasuk gitu ya, sebagai bentuk kepercayaan dari Tuhan. Ya, lakuin hal apapun di hidup kita, nyapu, ngepel, cuci piring, ya. Kalau kita tahu itu semua yang ada di hidup kita itu milik Tuhan dan kita cuma dititipin aja, ya kita harus lakuin segala sesuatunya itu ya seperti untuk Tuhan, ya nyapu ngepel ya. Kenapa? Karena kita tahu, oh tempat aku tinggal sekarang itu berkat dari Tuhan juga loh, ya aku harus memperlakukan ini seperti ini milik Tuhan, ya. Piring aku tuh berkat dari Tuhan, aku bisa punya piring itu berkat dari Tuhan juga loh, makanya aku harus cuci sebersih-bersihnya, contohnya gitu ya. Jadi segala hal itu sebenarnya bisa jadi penyembahan, ya hal sepele paling kecil apapun itu bisa benar-benar jadi penyembahan sejati kalau kita sadar semuanya itu milik Tuhan. Nah, 2 hal terutama dalam kehidupan pengikut Kristus, ya, orang yang tahu hidupnya dipercayakan, hidupnya akan penuh dengan 2 hal ini. Ya, kita akan bahas tentang 2 hal ini. Saya akan bagi jadi 2 bagian gitu ya. Nanti tema PPT-nya juga berubah mengikuti kategori lagi, topiknya ya, 2 topik ini ya. 1, hal yang paling terutama dalam kehidupan kita sebagai orang yang ikut Tuhan adalah kita intim dengan Tuhan, ya, berhubungan dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Percuma kita hidup jadi orang Kristen, jadi apapun itu gitu ya, orang yang ngaku pelayanan segala macam, kalau kita nggak intim sama Tuhan, percuma banget ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang terkenal gitu. Biasa kalau orang-orang yang baru diajarin iman kekristenan, biasanya disuruh hafalin ayat ini.
gitu ya. Dan ini udah jadi ada lagunya juga, lagu Hillsong, For God So Loved the Earth, ya itu ya. Kalau teman-teman tahu, base-nya tuh ayat ini ayat terkenal banget lah. Tapi teman-teman pernah bayangin gak sih? Sorry, bukan pernah bayangin, sorry. Pernah mikirin gak sih? Ini kan kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kan kita nggak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu maksudnya apa sih? Itu saya garis bawahin itu ya. Hidup yang kekal maksudnya apa sih? Ya, banyak orang, termasuk saya sendiri, kalau ditanya hidup kekal di sini maksudnya apa, kita akan ngomongin tentang, masuk surga, ya nggak sih? Masuk surga. Nah, tapi kalau ternyata Tuhan cuma mau kita percaya kepada Dia supaya kita nggak binasa dan masuk surga, mestinya pas kita dibaptis selam ya udah kita dibiarin tenggelam aja gitu ya sampai kita mati gitu, nggak perlu diangkat lagi dari air, langsung masuk surga kan kalau kita tenggelam gitu. Nah, terus kenapa baptis itu selalu diselemin di air terus diangkat lagi dan akhirnya menjalani hidup kayak biasa lagi? Kenapa? Ya karena ternyata hidup yang kekal itu bukan cuma sekedar masuk surga. Ya, masuk surga ya hidup yang kekal juga sih. Ya, tapi hidup yang kekal itu apa sih? Nah, jawabannya ternyata ada di 14 pasal selanjutnya. Ini Yohanes 3, jawabannya ada di Yohanes 17. Nah, itu. Ya, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, ini. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Nah, jadi hidup kekal ternyata bukan sekadar masuk surga ya, tapi lebih ke mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini sepaket gitu ya. Mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus juga. Nah, jadi hidup yang kekal bukan cuma sekadar masuk surga. Ya, di hidup kita di bumi ini pun kita bisa hidup yang kekal itu. Kalau kita mau mengenal Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan pasti juga Roh Kudus ya, Allah Tritunggal. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi kalau kita ngaku-ngaku kita percaya kepada Tuhan, ya kita mau punya hidup yang kekal, kita ngaku-ngaku, aku sudah mempunyai hidup yang kekal gitu. Benar nggak kita mengenal Tuhan? Nah, ini kuncinya di sini. Nah, karena banyak orang rajin pelayanan tapi nggak bangun keintiman dengan Tuhan, dan itu nggak akan pernah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya banyak banget ya teman-teman kayak gini. Ini udah jadi rahasia yang umum lah gitu ya. Makanya saya secara pribadi saya paling tidak pernah pakai kata pelayanan untuk saya pribadi gitu. Saya nggak pernah bilang, saya pelayanan di situ, besok saya pelayanan di sini. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya bilang cuma, saya khotbah di sana, saya main gitar di sana, saya nyanyi di sini. Udah, nggak pernah saya bilang saya pelayanan di sana. Bukan arti kata pelayanan salah, enggak. Teman-teman masih mau pakai nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, kata pelayanan itu udah agak dilecehkan gitu ya. Makna pelayanan itu sebenarnya deep. Ya, tapi banyak orang kan, kalau teman-teman tahu ada tuh ya gitaris legend rohani di Indonesia. Sebelum konser penyembahan, dia main gitar di situ, ya dia pakai narkoba dulu ya, tapi sekarang sih masih udah enggak gitu, tapi dia pernah kesaksian begitu ya. Kalau teman-teman tahu, itu konser itu kayak kita semua pernah nonton lah ya, orang-orang yang tahu lagu kayak pernah nonton lah masih ya, konser itu album yang terkenal banget semuanya. Nah, dia sebelum bikin album itu bisa narkobaan dulu sebelum penyembahan gitu ya, aku penyembahan gitu. Tapi kan bener gak sih kalau kita pakai narkoba, kita ngomong kasar, hidup yang gak benar, terus kita melakukan penyembahan konser seperti itu, yang katanya hadir Tuhan nyata, ya mungkin emang nyata juga sih, karena Tuhan kan bergerak bukan karena manusia ya. Nah, tapi bener gak sih kalau kita hidupnya berantakan, pakai narkoba, terus kita melakukan pelayanan penyembahan itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan gak sih? Kayaknya itu nggak perlu dijelasin, teman-teman tahu sendiri lah jawabannya apa gitu ya.
Saya udah banyak banget tuh lihat orang yang sebelum pelayanan, bahkan di panggung, di mimbar gitu ya, di mimbar sebelum mulai ibadah mereka ngomong kasar gitu ya, bercanda-bercanda jorok di mimbar gitu, di panggung. Nah, itu udah banyak banget lah saya lihat kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya keintiman sama Tuhan, kita nggak punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, itu nggak akan jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan lah ya, sampai kapanpun ya. Tuhan rindu keintiman, bukan cuma pelayanan ya. Pelayanan penting nggak? Penting. Jangan bilang pelayanan nggak penting, tapi keintiman itu jauh lebih penting. Orang yang pelayanan belum tentu intim sama Tuhan, tapi orang yang intim sama Tuhan pasti pelayanan ya, pasti. Saya nggak pernah tuh ketemu orang yang intim sama Tuhan tapi nggak pernah pelayanan. Itu patut dipertanyakan, intim sama Tuhan atau enggak gitu ya. Pasti itu udah jadi sepaket gitu ya kalau intim sama Tuhan. Nah, Lukas 5 ayat 16, kita lihat Tuhan Yesus saja mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus aja sesibuk-sibuknya dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa, siapa saya dan siapa kamu sampai kita merasa kita nggak perlu mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa ya. Bilang, oh nggak ada waktu ya, terlalu sibuk, banyak kerjaan segala macam. Siapa kamu dan siapa saya bisa ngomong kayak gitu ketika Tuhan Yesus saja sesibuk-sibuknya dia, jadwal sepadat itu, dia masih mengundurkan diri untuk berdoa ya. Ini ayat yang menampar saya sejak saya paham artinya. Nah, ini apa ya, satu hal yang benar-benar mengubah hidup saya lah ayat ini. Walaupun sebenarnya ayat ini kan sebenarnya bukan perkataan Tuhan Yesus gitu. Ini kan ceritanya Lukas. Cerita Lukas kalau diceritain Tuhan Yesus tuh mengundurkan diri loh. Tapi cerita Lukas ini ya benar-benar mengubah hidup saya lah. Ya, ayat ini benar-benar mengubah hidup saya. Nah, kalau kita membangun keintiman sama Tuhan, saya kasih 3 poin. Ya, 1, membangun keintiman sama Tuhan selalu ada berdoa tanpa henti. Ya, kalau kita tahu hidup kita dipercayain Tuhan, ya kita harus bangun keintiman sama Tuhan. Caranya gimana? Yaitu 1, berdoa tanpa henti. Berdoa bukan, sekali lagi, saya udah sering banget ngomong tentang ini gitu ya. Berdoa bukan cuma tentang tutup mata, melipat tangan, berlutut. Ya, itu berdoa betul ya, tapi berdoa yang sejati itu ya kita ngobrol sama Tuhan. Ya, kalau kita punya pasangan mungkin, atau kadang-kadang ada orang yang sama orang tuanya yang emang deket banget sama orang tuanya, udah kayak teman baik gitu ya, kayak kesana tuh nggak bisa lepas komunikasi ya. Kayak cariin terus gitu ya, ada apa pengen megang HP, misalnya ngechat segala macem. Kalau kita sama manusia aja bisa kayak gitu, saya rasa kita sama Tuhan juga kayak gitu ya. Dalam hal sepele kayak apapun kita bisa ngobrol sama Tuhan ya. Lagi makan, oh Tuhan makanannya enak banget nih, oh Tuhan makanan gak enak banget nih, siapa sih yang bikin gitu ya, ngeselin banget gitu. Kalau lagi ujian, misalnya lagi di pendidikan ujian, kayak Tuhan ini soal susah banget, aku nggak pelajaran lagi Tuhan bagian ini, gimana nih. Nah, itu biasain kita ngobrol sama Tuhan, seakan-akan ya Tuhan ya kayak yang katanya Tuhan kekasih jiwa kita, ya udah perlakukanlah Tuhan seperti kekasih gitu ya, nyariin terus kayak gitu, kayak nggak bisa lepas gitu ya. Apa ngomongnya, kasmaran gitu ya, kasmaran sama Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan pasti akan berdoa tanpa henti ya. Di waktu hidupnya, selama dia bernafas, dia pasti akan berdoa tanpa henti. Yang kedua, orang yang mau membangun keintiman sama Tuhan adalah orang yang mau menikmati berduaan dengan Tuhan ya. Seakan-akan, kalau saya bahasanya gitu ya, saya akan selalu bilang seakan-akan tuh dunia hanya milik kita berdua saja sama Tuhan. Nah, itu keintiman sama Tuhan tuh itu loh ya. Mau kita lagi di gereja atau tempat yang wah hadirat Tuhan terlalu nyata di sini, tapi seakan-akan tuh kayak kita tuh benar-benar lagi berduaan sama Tuhan. Nah itu bentuk keintiman sama Tuhan. Kita menikmati seakan-akan dunia tuh cuma milik kita berdua aja sama Tuhan. Nah itu saya tambahin ya, bosan ketika kita bosan ketika kita berdoa adalah bukti
kita tidak menikmati keintiman dengan Tuhan. Ya. Kalau kita nikmatin waktu sama orang, kadang-kadang kalau teman-teman pernah ngalamin bisa teleponan atau ketemuan ngobrol di kafe gitu ya, tiba-tiba udah 6 jam aja, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah 6 jam ya kita ngobrol ya, misalnya gitu. Nah, itu kan kita menikmati ya. Waktu 6 jam tuh seakan-akan kayak cuma 1 jam gitu, padahal udah 6 jam. Nah, kalau kita benar-benar menikmati waktu kita sama Tuhan, kadang-kadang kita kan suka gitu ya, doa 5 menit, aduh 5 menit kok lama banget ya. Nah, itu berarti kita nggak menikmati tuh, jangan-jangan tuh. Seharusnya kalau kita menikmati keintiman sama Tuhan ya, kita akan lupa waktu. Ya, kita akan lupa waktu pasti ya, mestinya. Ketiga, orang yang membangun keintiman sama Tuhan adalah orang yang rendah hati. Itu bukti kerendahan hati kita. Ya, tidak membangun keintiman dengan Tuhan adalah bentuk kesombongan terparah yang bisa kita lakukan. Seakan-akan kita bisa hidup tanpa Tuhan. Itu adalah bukti kesombongan kita yang terparah. Kenapa kita bangun keintiman sama Tuhan? Pertama, karena kita cinta Tuhan dan kita tahu kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, itu adalah bukti kerendahan hati kita. Ya, jadi kalau kita tahu hidup kita itu dipercayakan sama Tuhan, ya Tuhan mempercayakan hidup ini untuk orang kayak kita gitu ya. Nah, bentuk pertama kalau kita mau punya pengelolaan yang baik sebagai pengikut Kristus yang tahu hidupnya dipercayakan Tuhan, ini kita bangun keintiman sama Tuhan, kita akan berdoa tanpa henti, kita akan menikmati waktu berduaan sama Tuhan, dan juga ya kita dengan rendah hati kita akuin emang nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu ya. Udah lagu GMB gitu, kalau teman tahu itu lagu kesukaan saya, Hidup Tanpamu gitu. Judulnya Hidup Tanpamu sih ya, tapi sebenarnya kata-katanya itu aku tak bisa hidup tanpamu. Itu lagu simple tapi kata-katanya bagi saya sih luar biasa tuh lagu itu, lagu kesukaan saya. Teman-teman boleh dengar sendiri ya. Nah, jadi pertama, dua hal terutama dalam kehidupan pengikut Kristus: satu, intim dengan Tuhan; kedua, menginjil dan jadi berkat. Nah, ini berhubungan dengan manusia lain selain diri kita sendiri, ya, menginjil dan jadi berkat. Ya, kalau tadi kita berhubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sekarang kita akan berhubungan dengan orang lain, manusia lain selain diri kita sendiri. Ya, kita harus menginjil dan jadi berkat. Ini ayatnya udah terkenal banget ya. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, aku percaya kita semua dipanggil buat jadi penjala manusia. Nggak ada manusia, apa yang ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, hidupnya ternyata nggak dipanggil jadi penjala manusia. Nggak ada tuh ya, menurut saya sih nggak ada. Nah, segala sesuatu yang kita lakuin itu seharusnya kalau kita ngaku-ngaku mau jadi berkat, ujung-ujungnya itu adalah jadi penjala manusia. Jadi penjala manusia itu ngomongin apa sih? Ngomongin orang yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan, orang yang udah kenal Tuhan bisa semakin lebih kenal Tuhan lagi. Nah, itu jadi penjala manusia tuh ya. Nah, kedewasaan rohani pengikut Kristus adalah berhenti bertanya siapa yang bisa memberkatiku dan mulai bertanya siapa yang bisa aku berkati. Nah, jadi jangan bilang, aku butuh bantuan ini, kenapa sih nggak ada yang bisa nyenengin aku? Udah nggak ada lagi tuh orang yang dewasa rohani ngomong kayak gitu. Seharusnya aku bisa bantu siapa hari ini ya? Apa ada orang susah di sekitar aku bisa bekatin apa ya? Nah, seharusnya kita mulai bertanya kayak gitu ke diri kita sendiri. Nah, saya kasih 4 poin. Ya, ini mungkin agak dalam sedikit gitu ya. Pertama, penjala manusia itu selalu memperkenalkan orang kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, banyak orang ngaku, saya sudah pelayanan. Pelayanan itu memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus gak? Nah, kalau pelayanan, ngaku, saya rajin pelayanan, Senin sampai Minggu gitu ya, saya selalu ke gereja lah. Ya, setiap hari mau di luar hari Minggu saya tetap ke gereja, saya pelayanan di situ. Tapi memperkenalkan orang kepada pribadi Yesus Kristus gak? Nah, itu. Kalau nggak memperkenalkan orang kepada pribadi Tuhan, ya patut dipertanyakan lagi sekali lagi, itu beneran pelayanan atau cuma
melakukan pekerjaan di dalam gedung gereja. Itu beda ya teman-teman ya. Nah, memperkenalkan orang kepada pribadi Yesus Kristus. Ada satu hamba Tuhan pernah ngomong kayak gini. Ada pendeta, ya, ada pendeta misalnya dia ngaku-ngaku, oh saya sudah menggembalakan gereja ini puluhan tahun. Tapi ketika ditanya, benar-benar sudah menjalankan amanat agung belum? Sudah misalnya. Nah, 100% nggak dijalanin amanat agungnya. Terus bilang ya mungkin 70% lah. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang belum terlalu menjalankan amanat agung ya, mungkin udah tapi mungkin belum banget gitu ya. Nah itu makanya penting banget ya dalam apapun yang kita lakuin, dalam pelayanan sekecil apapun yang kita lakuin, motivasi kita satu menyenangkan hati Tuhan pasti ya, yang kedua ya orang bisa nggak semakin dekat sama Tuhan lewat apa yang kita lakuin. Ya itu satu. Jangan ngaku-ngaku sudah pelayanan tapi ternyata hasilnya tidak memperkenalkan orang kepada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita menjala manusia itu ternyata menjaga api Tuhan tetap menyala dalam hati kita. Ya, ini saya belajar dari satu pribadi, seorang hamba Tuhan, tante-tante. Nah, bukan tante-tante sih, ya, saya sih panggil tante, tapi saya harap panggil kak sih. Saya seumur sama keponakan dia soalnya. Cewek, ya, pendeta umur berapa dia? 55 mungkin, 50-an tahun gitu, cewek. Saya waktu itu telepon dia, waktu itu saya lagi kondisinya kayak saya merasa apinya lagi mati gitu ya. Api saya tuh lagi kayak lagi nggak bersemangat lah. Nah, saya cerita gitu ke dia, Kak, kayaknya aku lagi apinya lagi mati nih, lagi padam nih, gimana ya? Nah, bayangan saya ketika ada orang ngomong kayak apinya lagi padam, bayangan saya kan pasti akan ditanyain kayak, kamu udah baca Alkitab belum? Baca Alkitabmu gimana? Kehidupan doamu gimana? Nah, biasa antara kedua itu tuh. Biasa kalau ada orang cerita tentang apinya lagi padam, biasa kan ditanya dua hal itu kan. Baca Alkitab gimana? Jam doamu gimana? Tapi dia nggak nanya gitu. Sama sekali nggak nanya gitu. Ya. Dia nanya malah kayak, kapan terakhir kamu kenalin orang ke Tuhan? Lucu ya? Ya, biasa tanyain doa sama Alkitab, dia malah tanya, kapan terakhir kali kamu kenalin orang ke Tuhan? Ya. Itu yang kalimat itu sampai sekarang tuh saya masih membekas banget ya. Saya inget banget dia ngomong gitu ke saya. Dengan nada ngomong yang khas ya, dia ngomongnya klasik. Saya inget banget dia ngomong gitu ke saya sampai hari ini. Itu lumayan mengubah perspektif saya gitu ya. Dan benar ketika kita melayani orang, ketika kita punya hati buat jiwa-jiwa, api kita akan tetap ada. Ya walaupun harus seimbang juga ya, jangan sampai kita melayani jiwa untuk menjaga api Tuhan ke sana, tapi kita malah jadi nggak berhubungan sama Tuhan, berhubungan sama manusia terus. Nah itu juga apinya nggak bakal terjaga sih ya. Nah tapi yang penting makanya kita jaga keintiman sama Tuhan, dan kita tetap melayani jiwa-jiwa ya, jadi penjala manusia. Itu apinya pasti akan dijaga ya, intim sama jadi penjala manusia. Ya itu dua hal yang kita ngomongin tuh ya. Apinya pasti akan dijaga. Kalau teman-teman merasa kayak aku nggak semangat ya, kayaknya aku udah nggak berapi-api kayak dulu pertama kali kenal Tuhan ya. Nah ini mungkin yang kurang gitu ya. Itu jadi berkat Injil, kenalin orang ke Tuhan. Mungkin itu yang kurang. Ketiga, penjala manusia itu selalu menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya mau cerita dua hal di poin ini. Satu, waktu itu saya pernah ngalamin di tahun 2017, di mana pagi-pagi itu saya lihat orang penglihatan orang jatuh ke jurang dengan matanya sambil mereka jatuh, mereka natap ke saya, kok kamu nggak nolongin kita gitu. Itu lumayan traumatis buat saya gitu ya, lumayan traumatis buat saya karena matanya tajam banget. Saya masih ingat, kalau saya tutup mata tuh saya masih ingat tatapan matanya kayak gimana, dan saya muntah
3 kali di hari itu, yang muntah angin doang. Yang muntah angin doang karena gak enak lah, itu benar-benar gak enak banget kalau diingat-ingat. Ya. Terus saya terbengong-bengong di meja, waktu itu saya masih magang, saya terbengong-bengong di meja kantor dan saya bilang ke Tuhan, saya nggak bisa duduk diam doang ketika ada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan di luar sana. Nah, waktu itu saya tahu Tuhan manggil saya, ya ini secara general gitu ya. Tuhan manggil saya dan Tuhan manggil kita semua untuk kenalin orang ke Tuhan gitu ya, untuk kenalin orang ke Tuhan. Dan saya waktu itu baru nyadar kalau oke, ternyata artinya Tuhan kasih amanat agung itu begitu gitu ya. Jadi saya mau jadi orang yang memperkenalkan orang lain kepada Tuhan gitu. Itu pertama. Yang cerita kedua yang saya mau cerita adalah sesuatu yang saya baru alami tahun ini kayaknya. Tahun ini sih masih ya. Jadi waktu itu saya lagi down ya, lagi pikiran saya lagi nggak bagus lah gitu ya, saya lagi stres berat segala macem. Terus mentor saya ya, Civania Christian, itu dia tahu saya lagi down. Terus dia lagi di mana itu ya, Nepal kalau nggak salah ya, di Nepal yang ada Himalaya tuh, Nepal ya masih ya. Nah, dia lagi di Nepal. Pas saya bilang saya lagi down, tiba-tiba dia telepon saya. Nah itu dia lagi padat gitu ya. Awalnya saya pikir wah baik banget gitu ya, dia lagi sesibuk itu dia mau telepon saya. Awalnya dia cuma kayak, kenapa kamu? Ya ngomongnya tegas gitu, kenapa kamu? Saya cerita ke dia, ceritanya udah setengah kayak mau nangis gitu ya. Terus tiba-tiba dia malah ngomelin saya 15 menit gitu. Jadi nggak sih, orang lagi down malah diomelin 15 menit gitu. Ya emang bukannya sampai kayak mau nahan nangis lagi digituin gitu. Nah, tapi karena 15 menit 20 menitan saya diomelin sama dia lumayan keras gitu ya, akhirnya saya nangis juga gitu ya. Bayangin sih, saya umur berapa saya tahun ini ya, 29, cowok 29 tahun di cowok 29 tahun bisa nangis karena diomelin cewek umur 3 berapa dia, 35an mungkin ya, 35an gitu. Kan kayak sesuatu yang gak masuk akal lah untuk cowok 29 tahun, masa nangis karena diomelin sih ya. Tapi ya dia ngomelin saya lumayan tajam lah gitu. Nah, terus pas saya nangis, dia ngomong sesuatu yang sampai sekarang tuh saya masih inget bener-bener jelas gitu ya. Dia ngomong, hapus air mata kamu, ya, hapus air mata kamu yang buat menangisi hidup kamu sendiri, dan ganti itu sebagai air mata yang menangisi jiwa-jiwa. Ya. Wah gila sih, orang lagi nangis, lagi stres gitu, diomelin 20 menit, terus pas beneran nangis diomongin begitu, itu kan sadis juga ya. Nah, tapi saya nggak pernah kepahitan sama dia karena saya tahu itu nggak, ya bagian mana salahnya, nggak ada ya. Menurut saya sih nggak ada salahnya di bagian situ. Malah saya pertama kali kayak denger omongan kayak gitu ya, hapus air mata kamu untuk yang menangisi hidup kamu sendiri dan ganti itu jadi air mata yang menangisi jiwa-jiwa. Terus dia balikin saya ke jiwa-jiwa lagi gitu ya. Dia bilang, kamu masih mendengar ya ada jiwa-jiwa yang memanggil di luar sana gitu. Ya saya tetap nangis sih waktu itu sih ya, tapi itu salah satu yang sampai sekarang masih membekas juga gitu ya. Ini dua hal tadi tuh, pas saya lagi down, yang poin kedua tadi bukan ditanya baca Alkitab atau doa gimana pas lagi api padam, tapi malah ditanyain gimana, kapan terakhir kali kamu kenal orang ke Tuhan gitu kan. Itu yang hal pertama yang membekas di hidup saya. Kedua ini ya, pas saya lagi nangis tentang hidup saya sendiri, dia malah bilang, hapus air mata kamu yang menangisi hidup kamu sendiri dan ganti dengan air mata yang menangisi jiwa-jiwa. Kapan sih terakhir kali kita benar-benar disentuh Tuhan, lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan ya, lihat orang-orang yang mestinya intim sama Tuhan ya. Kita kan semua diciptakan intim sama Tuhan, tapi banyak orang yang malah mungkin dipakai iblis, mungkin ya lebih intim sama iblis dibandingkan sama Tuhan misalnya.
Kapan sih terakhir kali kita bisa nangis lihat itu semua? Nah, ini perenungan buat saya pribadi juga ya, buat teman-teman juga. Kapan terakhir kali kita menangisi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan? Itu poin ketiga. Poin keempat, nah, orang yang menjala manusia itu, dia juga pasti akan memuridkan orang lain untuk menjadi penjala manusia juga. Ini saya, kalau teman-teman tahu ada satu pembicara KSY, ya, namanya Ko Julius Ahyong, itu menurut saya tuh penginjil yang ekstrim dalam arti positif ya, bukan negatif ya. Penginjil yang benar-benar ekstrim dalam kata positif ya, dalam arti yang positif. Dia benar-benar semua yang dia mentorin, semua yang dia muridin itu pasti nginjil dan bikin komsel. Komselnya juga bukan komsel yang nyabut orang dari gereja lain, enggak. Komselnya benar-benar hasil dari orang-orang yang kenalin orang yang belum kenal Tuhan, non-Kristen kebanyakan. Itu saya dengar ceritanya, gila nih orang, benar-benar penginjil sejati gitu ya. Luar biasa banget lah ya, luar biasa banget. Saya belajar banyak dari dia. Tiap minggu tuh dia bisa ngomongin jiwa-jiwa penjala manusia, udah sampai bosan tuh orang kayak gitu ya. Nah, tapi menarik gini teman-teman, kadang-kadang kita tuh kalau diulang hal yang sama kita akan bilang bosan. Contoh, ada satu kejadian di mana satu pendeta dikritik sama jemaatnya gitu ya. Woi Pak Pendeta, masa khotbah 3 bulan tiap minggu sama semua sih? Temanya nggak ada berubah sama sekali. 3 minggu gitu. 3 bulan setiap minggu, berapa minggu tuh berarti? 12 minggu ya kira-kira ya. Bisa 12 atau 13 minggu. Masa 13 minggu berturut khotbahnya temanya sama semua Pak Pendeta? Nah, jemaatnya pada protes gitu ya. Nah, pendetanya ngomong, balikin mereka. Iya, benar saya khotbah sama terus selama 3 bulan berturut. Nah, saya mau tanya balik kalau gitu. Semua yang saya khotbahkan sudah dilakukan belum? Nah, terus jemaatnya bilang belum sih gitu. Nah, ya udah. Kalau belum dilakukan, ya udah saya akan khotbahin terus kalau perlu gitu ya sampai dilakuin. Nah, jangan protes kalau belum dilakuin gitu. Lucu ya, tapi itu lumayan menyentil saya pas tahu cerita itu. Iya juga sih, kadang-kadang kita tuh kayak aduh bosen lah dengar kayak gitu, udah diulang-ulang terus gitu. Tapi bener nggak kita dilakuin? Nah, kalau ada orang yang ngomong ke kita kayak mungkin sampai kita enak gitu ya, penjala manusia, bener nggak kita udah lakuin itu? Nah, kalau kita belum lakuin, bersyukur ada orang yang ngomong kayak gitu terus nggak berhenti di hidup kita gitu ya, malah jadi kita diingetin terus sampai akhirnya kita benar-benar jadi gaya hidup. Ini harus jadi gaya hidup lah. Susah kalau disuruh diingetin gitu, agak susah. Ini harus jadi gaya hidup. Sama kayak kita jaga kesehatan, ya olahraga segala macam. Kalau masih disuruh itu akan susah, ya. Tapi ketika kita udah mau sendiri, ya itu udah jadi gaya hidup, ya udah. Nggak usah ada yang nyuruh. Bahkan ketika kita malas sekalipun kita tahu, oh ini tetap harus dilakuin, gitu ya. Sama kita jalan manusia, kita nginjil juga kayak gitu. Nah, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kurang kerjaan sampai membiarkan kita bernafas untuk hidup tanpa tujuan. Jadi kita tadi udah belajar hidup kita tuh dipercayakan Tuhan loh. Ya, hidup kita dipercayakan Tuhan. Seharusnya Tuhan sangat punya hak buat gak percaya sama kita. Ngapain Tuhan percaya sama kita? Gitu kan gak masuk akal. Gitu. Tapi Tuhan tetap percaya sama kita. Nah, kalau Tuhan tetap percaya sama kita, berarti ya Tuhan gak mungkin kurang kerjaan. Biarin kita bernafas untuk hidup tanpa tujuan. Itu dari sisi Tuhan. Dan dari sisi kita, nah, membuang-buang waktu dengan hal gak berguna adalah bentuk tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita buang-buang waktu itu nggak menghargai. Ya, Tuhan kasih kita tadi ya intim sama Tuhan dan menginjil. Nah, kalau kita buang-buang waktu, berarti kita nggak menghargai kepercayaan Tuhan. Ya, Tuhan mestinya nggak percaya kita, udah percaya kita malah nggak jelas hidupnya. Nah, itu kita nggak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Nah, terakhir, cepat aja, nggak panjang-panjang. Musuh dari orang yang
musuh dari sifat stewardship ya, pengelola. Musuhnya apa sih? Pertama, greedy, keserakahan, gitu ya. Kemalasan, tidak disiplin, itu orang-orang yang penting ya, makanya orang yang pengikut Kristus sejati itu nggak mungkin males gitu ya. Males beresin kamar, males beresin kasur. Jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus sejati kalau kita nggak pernah rapih gitu. Ya ada ya, saya kenal orang kayak gitulah. Wah, lihat lemari baju pas saya buka, wah, mau nyari apa juga susah gitu ya. Baju acak-acakan segala macam. Semoga teman-teman gak ada yang di sini kayak gitu. Tapi itu penting ya. Kita kan nunjukin sisi malas kita. Nah, kalau kita tahu bahkan baju kita pun adalah titipan dari Tuhan, baju kita adalah berkat dari Tuhan ya. Seharusnya kita nyimpen baju itu juga rapi ya sih. Nah, jadi orang yang nggak disiplin, orang yang males itu orang yang nggak punya stewardship dalam hidupnya. 3, kesombongan, ya, pride, ya. 4, hidup yang nggak berkomitmen, ngelakuin sesuatu nggak pernah selesai. Nah itu jangan-jangan nggak punya prinsip pengelolaan dalam hidupnya. Ada juga yang takut melangkah, takut takut melangkah gitu, jadi overthinking biasanya nggak akan menghasilkan action apapun ya. Terus ketidakacuhan, cuek gitu ya, bodoh amat gitu, mental bodoh amat. Yang ketujuh adalah mental budak ya. Mental budak itu apa sih? Mental yang tunggu disuruh dulu baru lakuin. Kalau merasa nggak disuruh nggak lakuin. Nah justru kan kalau kita tahu nih semua yang kita punya adalah milik Tuhan, seharusnya tanpa disuruh kita akan jaga itu dengan baik-baik. Ya nggak sih? Ya, ini musuh-musuh stewardship singkat aja ya. Lalu beberapa aset yang Tuhan investasikan dalam hidup kita. Nah, talenta, semua bakat kita, semua kemampuan kita. Nah, itu kalau kita tahu hidup kita dipercayakan Tuhan, ya kita akan pakai talenta kita buat memuliakan Tuhan, dan semua talenta saya percaya itu bisa dipakai buat nginjil. Ya, bisa memperkenalkan orang ke Tuhan. Terus harta, ya, uang, kekayaan kita, ya. Terus waktu, ya waktu itu juga benar-benar kita harus pakai dengan benar tadi ya. Buang-buang waktu itu bentuk kita nggak menghargai hidup yang udah Tuhan kasih. Terus hubungan juga ya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan teman kantor, teman gereja, sama siapapun itu gitu ya. Itu juga aset dari Tuhan yang harus kita jaga baik-baik. Terus reputasi kita, nama baik kita, ya jangan sampai kita menjelek-jelekan, jangan sampai hidup kita itu mempermalukan Tuhan gitu ya. Seakan-akan mempermalukan Tuhan. Aku sebagai orang Kristen kok begitu sih? Ya kan dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik kita mempermalukan Tuhan. Lalu pengetahuan, informasi yang kita punya itu juga aset yang Tuhan investasikan dalam hidup kita. Makanya kita kalau punya sesuatu skill atau pengetahuan tuh penting juga kita sharing gitu ya, karena lewat pengetahuan yang kita punya kita sharing ya kita bisa jadi berkat gitu ya. Banyak kok orang pengikut Tuhan yang karena sharing knowledge-nya yang mungkin bukan rohani, tapi akhirnya dia bisa nginjil gitu ya. Salah satunya mungkin saya bisa bilang John C. Maxwell. Ya, John C. Maxwell, pakar kepemimpinan, literaturnya dipakai sama orang-orang non-Kristen bahkan, dan akhirnya banyak juga orang yang non-Kristen akhirnya ikut Tuhan gitu ya. Luar biasa itu. Terus kepemimpinan, tadi kepemimpinan, influence kita ya, ketika kita dipercayakan ada orang yang kita pimpin, nah itu aset dari Tuhan dan kita harus jaga baik-baik. Visi, apa yang udah Tuhan taruh di hidup kita. Kreasi ini apa waktu itu ya? Saya pas belajar ini, kreasi itu ini. Alam, ya. Semua yang Tuhan ciptakan, alam contohnya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, ini saya kan belajar ini dari orang sebenarnya. Nah, pas dia ngajarin tentang kreasi ini, tahu nggak dia contohnya apa? Contohnya adalah cuci tangan. Pas kita nyabunin tangan, airnya nggak dimatiin. Itu semua buang-buang air. Nah itu tuh. Itu salah satu orang yang menjaga alam tuh. Nah, buang-buang air tuh kan. Nggak tahu teman-teman ada yang begitu atau nggak. Kalau saya sih dari dulu, dari saya kecil, kebetulan diajarin di sekolah dulu, kalau lagi sabunin tangan,
karena dimatiin dulu jadi hemat air. Dan dulu saya diajarin gitu dari kecil, kebetulan saya nggak kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang kayak gitu, nah itu boleh tuh jadi pertimbangan gitu ya. Buang sampah sembarangan, buang sampah di kali mungkin, apalagi sih yang nggak menjaga alam gitu ya, nggak menjaga alam. Nah itu pengikut Kristus sejati itu mesti menjaga alam ya, menjaga alam. Yang terakhir pasti ya menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus kalau kita nggak jaga kesehatan, karena ya teman-teman tahu lah tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kalau kita tahu tubuh kita ini adalah bait Allah, kita akan jaga itu sebaik-baiknya. Jadi begitu. Oke, penutup. Renungkan, jika kita bisa mengaku sebagai pengikut Kristus, hal apa yang harus kita berhenti lakukan dan hal apa yang harus kita mulai lakukan mulai hari ini. Ya. Kalau kita tahu hidup kita adalah kepercayaan dari Tuhan, sekali lagi ya, Tuhan sangat punya hak buat nggak percaya sama kita, tapi Tuhan masih percaya sama kita. Ya. Dan kalau kita bisa ngaku-ngaku pengikut Kristus, hal apa yang kita harus stop lakuin dan hal apa yang harus kita mulai lakuin. Nah, mulai dari yang kita lakuin, mulai dari dua hal tadi ya. Intim sama Tuhan dan menginjil. Aku berdoa supaya dua hal itu terutama lah yang harus kita lakuin. Nah, secara spesifiknya apa? Nginjil ada banyak metode, cara orang beda-beda. Yang penting hatinya dulu. Ya, caranya gimana? Ya teman-teman renungin sendiri sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan buka jalan ketika kita emang mau di situ gitu ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini bisa dengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang sudah Kau sampaikan akan benar-benar mengubah hidup kami. Dan akhirnya kami benar-benar bisa Tuhan menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu, tahu hidup kami dipercayakan oleh Engkau, tahu bahwa mestinya Engkau gak usah percaya sama kami, karena kami banyak kekurangan Tuhan, kami gak sempurna. Seharusnya Kau gak percaya kepada kami, tapi akhirnya Kau percayakan juga Tuhan hidup itu untuk kami. Kami bisa bernafas semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan menghargai apa yang sudah Kau percayakan kepada hidup kami. Kami mau memberikan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan di hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati kami lebih lagi, Kau yang akan membimbing kami lebih lagi untuk menjadi semakin bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Kami percaya Tuhan, semua akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.